Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang diagnostik statistik penelitian kesehatan atau keperawatan. Sebelumnya marilah kita berdoa, luruskan niat thalabul ilmi, ikhlas karena Allah Ta'ala. Semoga apa yang kita niatkan, apa yang kita lakukan menjadi amal ibadah untuk bekal kita di kehidupan yang kekal nanti di akhirat. Baik, untuk kesempatan ini saya ada 6 outline materi. Yang pertama tentang kurikulum, yang kedua tentang standar profesi, yang ketiga tentang kesulitan penelitian, keempat tentang akses diagnostik penelitian, yang kelima tentang cara menegakkan diagnosa, dan yang keenam adalah desain penelitian. Kita yang pertama dulu kurikulum. Nah, kita lihat kurikulum D3 keperawatan, karena saya ngajar di D3 keperawatan, mungkin di sini ada profil lulusan ya. Dari profil lulusan ini ada peneliti. Harapannya perawat ya yang lulus nanti mampu menggunakan hasil penelitian sebagai dasar di dalam melaksanakan asuhan keperawatan pada individu, keluarga, dan kelompok khusus. Apakah di sini nanti harus melakukan studi kasus atau apa? Kita diskusikan nanti. Kalau melihat capaian pembelajaran, ada 8 capaian pembelajaran dalam mata kuliah metodologi penelitian dan statistik. Di sini harapannya karya tulisnya yang dihasilkan adalah studi kasus ya. Karya tulis yang dihasilkan dengan cara studi kasus. Nah, kalau melihat bahan kajiannya ini adalah ke arah kuantitatif. Karena banyak belajar di uji statistik univariat, bivariat, probabilitas, validitas. Nah, ini jadi pertanyaan juga. Kalau melihat apa itu studi kasus bisa saja studi kasus untuk kasus diagnosa atau masalah keperawatan. Caranya yaitu dengan 5 proses tersebut: pengkajian, diagnosa, terus intervensi, terus implementasi dan evaluasi. Atau studi kasus yang berbasis kepada penelitian ya gitu. Di sini meneliti secara mendalam tentang sesuatu pada individu, kelompok ya. Contohnya misalnya sekarang banyak terpaparnya perawat dokter oleh COVID-19. Kita teliti nih kasus ini. Atau masyarakat menolak korban COVID-19 ya, jenazah korban. Jenazahnya ditolak oleh masyarakat. Ini juga kasus, kita teliti. Ini bisa studi kasus. Atau masyarakat yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan. Coba kita teliti. Ini bisa case study. Ini menurut Siregar dan Harap. Dan berikutnya menurut Profesor Adi Utarini dari UGM. Case study ini masuk ke penelitian kualitatif. Di situ sudah jelas tuh, silakan dilihat ada tentang fokus, pengumpulan data, analisis datanya, dan bentuk narasinya. Jadi mendalam ya, bisa multisumber, ya, wawasan deskriptif. Berikutnya yang kedua itu standar profesi. Standar profesi di peraturan yang baru nomor 425 tahun 2020. Ya, bagi teman-teman yang belum baca silakan dibaca, dipahami. Dan ini standar kita, standar perawat. Ya, ada kompetensi, ada kode etik. Kalau kode etik nanti diurusnya oleh kode etik profesi. Nah, di aturan ini membahas tentang kompetensinya, kompetensi perawat. Ya, kompetensi perawat kita harus tahu tentang praktik perawatan profesional, kepemimpinan dan manajemen untuk bisa mengelola, dan pengembangan kualitas personal dan profesional, juga pendidikan dan penelitian. Ya, semuanya sudah dilakukan berdasarkan etik, legal, dan peka budaya. Nah, bagaimana di area pendidikan dan penelitiannya? Perawat mampu merancang dan melaksanakan penelitian sederhana dalam bidang keperawatan. Ini ada kata sederhana, ini perlu kita nanti diskusikan. Yang berikutnya adalah menerapkan hasil penelitian untuk meningkatkan mutu asuhan keperawatan. Jadi perawat harus mampu tuh rajin membaca hasil-hasil penelitian orang lainnya. Nah, area pendidikan dan penelitiannya bagaimana? Di sini ada 3, di B, C, D ya gitu. Metodologi penelitian harus dikuasai, biostatistik harus dikuasai, penulisan dan publikasi ilmiah juga harus dikuasai. Harus bisa ini ya, menulis dan publikasi. Nah, sinkron nggak antara standar profesi dengan kurikulum tadi? Menurut saya sih kurang ya gitu, sehingga perlu adanya evaluasi kurikulum lagi. Nah, sekarang bagaimana nih udah mau mulai pembelajaran? Ya, mungkin bisa berimprovisasi atau relaksasi ya gitu. Nah, tadi kata sederhana, ini persepsinya bisa banyak ya gitu. Menurut Profesor Nur Salam, Profesor Kusman,
kata sederhana, semua penelitian menurut mereka sederhana karena mereka ahli, ya gitu. Tapi menurut sebagian sederhana itu ya bisa saja itu makan juga dengan makan dengan kerbau ya gitu. Kalau hujan cukup pakai daun pisang ya gitu. Belajar di rumah gitu ya di bawah pohon gitu ya. Atau mungkin yang lainnya juga ya, oh rumah sederhana tapi mobil Pajero ya gitu. Atau menurut Cak Lonto itu seperti ini, saya cocok komediannya pinter nih. Jadi miskin beda dengan sederhana. Miskin itu kondisi hidup, kalau sederhana itu ya cara hidup. Meskipun hartanya melimpah, tapi cara hidupnya dia sederhana. Atau mungkin bagi sebagian orang nih punya istana juga, ya ini sederhana bagi saya gitu. Nah, tapi ada sebagian orang lagi, sederhana itu adalah makan nasi padang di restoran sederhana, itu sederhana. Nah, kita lihat coba evidence base untuk penelitian. Ini menurut Prof. Sugiono dari UNAIR dan Prof. Ade dari UGM. Ini antara penelitian kuantitatif dan kualitatif. Nah, untuk yang biru ini area-area menurut saya ini D3 ya gitu. Untuk yang S1 application ya, untuk S2 innovation, yang ke S3 untuk invention-nya gitu ya. Jadi untuk D3 cukup yang menggambarkan sajalah, jangan menghubung-hubungkan gitu. Tapi boleh menghubungkan yang sederhana, misalnya cross sectional gitu ya. Cross sectional bisa dilakukan secara analitik ya gitu. Terus yang berikutnya S1 itu udah mengaplikasikan iptek. S2 levelnya sudah mengembangkan iptek. S3 levelnya sudah menciptakan iptek. Nah, bagaimana studi kasus? Studi kasus bisa saja untuk pendekatannya kualitatif, kuantitatif, atau mix method. Ya, gitu. Tapi studi kasus yang bagaimana perlu kita diskusikan nanti atau kita dengarkan ya, gitu, dari para ahli. Yang ketiga, saya ingin memperlihatkan tentang hasil survei tentang kesulitan dalam penelitian. Kesulitan yang pertama, ide penelitian. Membuat ide penelitian aja, mencari masalah penelitian susah banget ya gitu. Susah kali ya. Yang kedua, tentang desainnya, bagaimana membuat desain penelitian. Yang ketiga, kerangka konsep. Yang 3 poin ini, 1, 2, 3, ini masuknya ke akhir substansi. Saya ingin coba menjelaskan ke sana supaya lebih jelas, lebih mudah. Yang keempat, analisis, bagaimana membuat analisis penelitian. Yang kelimanya, menentukan besar sampel, berapa sih jumlah sampel. Ini masuk ke aksi statistik. Ya. Terus yang keenam, cara pengambilan subjek. Nah, ini masuk ke aksi sahih. Yang berikutnya kesulitannya ada EC, ethical clearance-nya, terus dokumen, bagaimana membuat dokumen, pelaporan, dan bagaimana pelaksanaan di lapangan. Ini masuk ke aksi etis. Saya tidak bisa menjelaskan semua, tapi kita coba singgung dan beri contoh. Ya. Yang keempat, aksis diagnostik penelitian. Apa aja? Di sini ada aksis substansi, ada S1 sampai S6 ya, aksis besar masalah. Jadi substansi penelitian itu bisa besar masalahnya, bisa diagnostik, bisa etiognostik, bisa terapeutik, bisa prognostik, bisa patofisiognostik. Untuk aksis statistik ini dibagi dua, ada deskriptif, ada analitik. Analitik dibagi lagi ada bivariat, ada multivariat ya. Bivariat bisa ke korelatif, bisa ke komparatif. Kita perjelas satu persatu. Deskriptif ini adalah kita bagi ada 8 diagnosa. Deskriptif kategorik, numerik, rate, sensitivitas, spesifisitas, area undercurve, kesesuaian kategorik, dan kesesuaian numerik. Ini ada D1, kode-kode diagnosanya itu D1, D2, sampai D8. Untuk berikutnya adalah korelatif. Nah, ada kode R1 sampai R6. Ya. Bila variabelnya numerik dengan numerik itu kodenya R1. Bila numerik dengan kodenya R2, dan seterusnya. Untuk komparatif ini ada K1 sampai K18. Ada 18 diagnosa untuk komparatif ya, membandingkan ya, penelitian mencari perbedaan, membandingkan satu dengan yang lain. Ini ada kategorik, ada numerik, ada rate, ada UC, ada kesesuaian ya. Ini ada dari mulai K1 sampai K18 ya. Silakan disimak, dilihat, nanti kita diskusikan. Untuk multivariat ada etiologik, ada prediktif ya. Penelitian etiologik, di sini ada variabel perancu ya untuk etiologik. Dari mulai M1 sampai M5. Dan ada multivariat prediktif, misalnya faktor-faktor yang mempengaruhi terpaparnya COVID-19. Ini M6 sampai M10.
Yang berikutnya ada aksis sahih eksterna, ada aksis sahih interna. Aksis sahih interna dibagi lagi. Jadi di sini ada 5 diagnosa: sahih eksterna, seleksi, pengontrol perancu, informasi, dan sebab akibat. Ada aksis etis, ilmiah, dan etika. Ya, gitu. Dan berikutnya bagaimana cara menegakkan diagnosa. Cara menegakkan diagnosa dari mulai substansi ke statistik. Jadi substansinya dulu apa, baru ke statistiknya bagaimana. Ini masukkan nanti setelah tertegak diagnosis statistiknya, masukkan ke metodologi penelitian. Nah, jangan lupa harus dilakukan secara sahih dan etis. Contoh misalnya perawat terpapar COVID-19 di Indonesia. Nih, kalau melihat S1 ini adalah besar masalah S1 ya gitu. Jadi S1 besar masalah. D1 deskriptif kategori. Nah, jadi di sini apa penelitiannya? Misalnya mencari prevalensi perawat terpapar COVID-19, mencari insidensi perawat terpapar COVID-19. Berapa prevalensinya, berapa insidensinya? Ini kita bisa melakukan penelitian ini, yaitu D1. Diagnosanya apa? Deskriptif kategori. Alasannya kenapa? Karena ini tidak mencari hubungan antar variabel. Besar sampelnya ini ya, Z alpha kuadrat kali P kali Q ya, dibagi determinan kuadrat. Rencana analisisnya proporsi sama interval kepercayaan. Cukup itu untuk deskriptif kategori. Atau bisa saja topiknya sama, terpapar COVID-19 tapi dilakukan secara korelatif R6 ya. R6 itu korelatif nominal dengan nominal. Di sini apa? Misalnya penelitian tentang korelasi antara kepatuhan penggunaan APD dengan terpaparnya COVID-19. Diagnosanya yaitu analitik, korelatif, nominal. Alasannya karena penelitian mencari hubungan antar variabel. Besar masalahnya seperti ini rumusnya. Terus rencana analisisnya uji korelatif koefisien kontingensi. Hipotesanya terdapat korelasi antara kepatuhan penggunaan APD dengan terpaparnya COVID-19. Nah, yang penting itu dapatnya yaitu tegaknya analitik, korelatif, nominal. Udah itu aja. Nanti mudah untuk menentukan besar masalah, besar sampel dan seterusnya. Untuk coba ke komparatif ya, S1 K1. S1 komparatif 1 ya. Penelitiannya itu misalnya mencari perbandingan kesembuhan perawat terpapar COVID-19 antara yang diobati secara medis dengan yang placebo tidak diobati. Kan katanya yang terpapar COVID-19 tidak diobati juga akan sembuh. Nah, coba kita teliti aja yang diobati dengan yang tidak diobati. Cuman kesulitannya ada nggak pasiennya, sampelnya yang mau gitu ya. Ya, mudah-mudahan ada sih. Terus diagnosanya bagaimana? Analitik, komparatif, kategorik, tidak berpasangan, satu kali pengukuran. Nah, udah itu aja. Nanti kalau udah tegak ini, diagnosa ini, maka gampang untuk menentukan besar sampel, uji, dan seterusnya. Jadi rencana analisisnya apa? Uji square di sini, alternatif Fisher, Mann-Whitney, atau Kruskal-Walsh. Hipotesisnya apa? Terdapat perbedaan kesembuhan antara perawat terpapar COVID-19 yang diobati dengan yang placebo. Atau dengan topik yang sama kita buat multivariat ya. Misalnya hubungan antara usia, status ekonomi, karantina, zona terhadap terpaparnya perawat COVID-19. Kalau diagnosanya satu-satu, karena multivariat maka satu-satu, baru yang nanti di poin 1 tuh misalnya usia dengan terpaparnya, yang kedua status ekonomi dengan terpaparnya, yang ketiga bagaimana variabel karantina. Jadi yang petugas itu dikarantina di suatu rumah atau di suatu hotel, tapi bagaimana terpapar tidak dengan COVID-19. Terus nanti zonanya juga. Nah, baru yang terakhir semuanya kita tegakkan diagnosanya, karena nanti akan ke hubungannya dengan uji. Nah, alasannya mencari hubungan, besar sampelnya harus sama antara N1 dengan N2. Rencana analisisnya ini uji T-square, Fisher eksak, dan ada regresi logistik ya gitu dengan konsep prediktif. Contoh-contoh untuk S1 ya, substansi 1 di sini substansi 1 tentang meneliti besar masalah, bisa proporsi ya, insidensi, prevalensi.
bisa meneliti tentang besar masalah data, ya, bisa meneliti tentang besar masalah rate-nya, gitu ya. Yang S2-nya diagnostik misalnya meneliti tentang cara menegakkan diagnosis. Kalau diagnostik mencari sebab terjadinya suatu penyakit. Kalau terapeutik meneliti berbagai intervensi pengobatan penyakit. Yang S5 prognostik meneliti seberapa besar atau lama kesembuhan dari terjangkitnya suatu penyakit. S6 patofisiologi meneliti tentang penyebaran penyakit dalam tubuh manusia. Contoh-contoh deskriptif nih ya, contoh-contoh deskriptif. Ini ada 8 diagnosa kan ya. Nah, D1 contohnya kategorik ya. Misalnya insidensi COVID-19 di era new normal. Nah, sekarang banyak sekali klaster di sekolah-sekolah, banyak yang ditutup lagi, puskesmas tutup, ya rumah sakit tutup karena banyak yang terjangkit oleh COVID-19. Nah, sekarang bagaimana nih insidensinya? Ya, kita teliti saja bisa. Ini masuk ke deskriptif kategorik. D2 numerik, misalnya meneliti tentang kadar leukosit pada pasien COVID-19. Yang rate-nya misalnya survival rate pasien COVID-19. Bagaimana survival rate-nya? Ya, atau kesembuhan rate-nya. Kesembuhan rate pasien COVID-19. Atau D4 ya, sensitivitas meneliti tentang misalnya sensitivitas RDT, Rapid Diagnostic Test Microchip IgM pada perempuan. Bagaimana sensitivitas terhadap perempuan? Yang kelima D5 deskriptif spesifitas, misalnya di sini meneliti nilai diagnostik IgG dalam mendiagnosis COVID-19. Atau D6 ini meneliti deskriptif AUC ya. Meneliti tentang nilai diagnostik SPL suspected plasmonic resonance dalam mendeteksi COVID-19. Nanti keluarannya AUC. Atau meneliti tentang deskriptif kesesuaian kategorik. Di sini ada nilai misalnya nilai kappa antara RDA dan RDTB untuk mendiagnosis COVID-19. Kita lihat yang A berapa nilai kapanya, yang B berapa nilai kappa. Itu tidak menghubungkan, ini deskriptif ya. Yang berikutnya D8 deskriptif kesesuaian numerik ya. Di sini meneliti tentang nilai limit of agreement antara kompres dingin A dan kompres dingin B. Jadi untuk menurunkan panas, ini ada yang kompres dingin, ada yang kompres hangat, atau mungkin kompres warm ya gitu. Ini mana yang paling tinggi nilai of agreement-nya ya. Baik, nah sekarang ke desain penelitian ya, desain penelitian. Untuk menegakkan desain penelitian ada sudut pandang dan ada klasifikasi desain penelitian. Sudut pandangnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari substansi, klasifikasinya bisa besar masalah, diagnostik, terapeutik, prognostik, patofisiologi. Dari sudut pandang waktu, ada potong lintang, longitudinal, retrospektif. Jadi kalau potong lintang itu waktunya ya saat ini ya. Gitu. Untuk sudut pandang statistik, ada deskriptif, ada analitik. Sudut pandangnya analisis untuk penelitian longitudinal, bisa insiden rate, survival. Untuk sudut pandang intervensi, ada eksperimen, ada observasional. Untuk mencari kausalitas, ada eksperimen, kohort, kasus kontrol, potong lintang. Untuk kerangka konsep, ada metodologi, ada model prediktif. Coba kita contoh. Nah, misalnya ada seorang peneliti yang mengetahui diagnostik rapid test COVID-19. Kalau kita masukkan ke dalam tadi sudut pandang, rumus sudut pandang 1 ini masuknya ke klasifikasi desain penelitian diagnostik. Sudut pandang yang kedua waktu, berarti masuknya ke potong lintang. Kalau masuk ke sudut pandang statistik, berarti ini jenis desainnya adalah deskriptif. Kalau dimasukkan ke sudut pandang intervensi, ini masuknya ke observasional. Jadi, desain penelitiannya bisa diagnostik, potong lintang, deskriptif, observasional. Apa kebanyakan? Oke, nanti kita lihat lagi. Contoh berikutnya, misalnya hubungan antara taat protokol kesehatan dengan kejadian COVID-19. Meneliti mengamati populasi tertentu yang taat protokol kesehatan dengan yang tidak. Sebelumnya semuanya tidak terpapar. Ya. Kalau masukkan ke rumus tadi ya, ke tabel yang tadi, coba sudut pandang substansi ini masuknya diagnostik. Kalau dari waktu longitudinal prospektif. Kalau melihat statistik ini berarti masuk ke analitik. Kalau melihat sudut pandang analisis untuk penelitian longitudinal masuk ke insiden rate. Kalau lihat dari intervensi masuk ke observasional. Kalau melihat dari sudut pandang cara mencari kausalitas ini masuk ke kohort. Kalau sudut pandang kerangka konsep masuk ke etiologik. Jadi desain penelitiannya adalah
diagnostik, longitudinal perspektif, analitik, insidental, observasional, kohort, dan model metodologik. Semuanya bisa benar. Tapi karena kepanjangan, kita buat sederhana. Dan kebanyakan penelitian mengarahnya ke intervensi dan kausalitas. Ya. Intervensi dan kausalitas. Jadi, ya, seperti ini. Ya, ini ada flowchart dari Prof. Bisma Murti ya 2020. Jadi cukup ke sini aja. Nanti desain penelitiannya adalah observasional, deskriptif. Desain penelitiannya adalah RCT, single blend. Desain penelitiannya cross seksional, ya potong lintang. Itu udah cukup satu. Jadi bisa kebanyakan penelitian yaitu ke intervensi dan ke kausalitas. Gitu ya, mudah kan ya. Begitu aja, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.